Kalau tadi malam atas kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman. Tuhan bersabda pada kami mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini, kita akan membaca Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-3. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan puji-pujian. Pujilah Yesus Kristus Kepala Gereja yang memberkati kita di hari ini. Jemaat Senin Yudea menikmati anugerah Tuhan di hari ulang tahun ke-26. Di penghayatan secara ini, para semua kita diingatkan oleh Tuhan tentang panggilannya, tentang pengutusannya sebagai gereja Tuhan di kedatangan ini. Dan bahwa utusan Tuhan bagi kita di dalam dunia ini kita siap untuk selalu berada pada kondisi yang berubah-ubah. Tapi kondisi yang berubah-ubah itu tidaklah membuat hati kita untuk berubah-ubah saat kita berkomitmen untuk tetap mengikuti Yesus. Apapun keadaannya, maka kepengikutan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, kepatutan kita pada Dia yang adalah kepala gereja senantiasa mewarnai perjalanan pelayanan gereja Tuhan. 26 tahun bagi jemaat Gemini Yudea Papua adalah waktu yang sangat cukup untuk menguji kesetiaan dan ketaatan jemaat hamba-hamba Tuhan Diaken dan Penatua kepada Tuhan. Ada satu masa, mungkin beberapa tahun lalu saya ingat, kalau waktu itu ramai-ramainya dengan paduan suara kan, paduan suara. Kita waktu itu pelayanan di daerah Minahasa.
Jadi jauh dari hal ini saya sudah kenal dari karyanya tentang Jemaat Gemini Yudea Palembang. Dikenal begini, kok paduan suara, aduh Yudea mau kasih kalah kok ini. DP jam terbang dari tanpa satu pindah lagi tanpa lain. Betul kan? Pernah begitu kan? Pernah begitu. Jadi semangat itu salah satu indikasi daripada jemaat yang bergerak aktif dan terus mengembangkan pelayanan. Kok sama lagi peserta pada suatu, aduh Yudea lagi ini, aduh Yudea lagi ini, gitu. Yudea Papua lagi ini. Jadi di mana-mana paduan suara Yudea Papua selalu ada. Seperti ini. Jadi yang banyak orang kenal, yang dikenal oleh banyak orang adalah sesuatu yang positif yang terjadi di jemaat ini. Berbarengan tentu tidak harus disangkali dan tidak harus dihindari. Berbagai pergumulan, berbagai tantangan dihadapi bersama. Semua perkembangan yang dibarengi dalam begitu banyaknya tantangan dan pergumulan akan berbuah manis. Untuk para kita mengatakan tak mudah jalan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Di perayaan minggu besar ini pun sangat kita pahami tentang hal ini. Bangunlah jalanku yang menuju ke surga. Tidak mudah. Orang percaya gereja Tuhan tidak selamanya berada pada zona nyaman. Tetapi bagi gereja Tuhan, tulisan kabur kan? Kabur karena siang tuh. Firman Tuhan mengatakan, kamu adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa? Ini sangat beralasan. Sangat beralasan dan ini sangat jelas. Oleh karena Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang telah rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, datang menolong kehidupan manusia saya dan saudara-saudara, rela menderita dan mati untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara. Memahami tentang penderitaan Yesus tidak membawa kita untuk dengan serta-merta menjalani kehidupan ini apa adanya. Supaya kali juga kita terjebak pada pola pikir kita, cara berpikir kita untuk mengukur segala sesuatu dalam kehidupan kita menurut ukuran kita. Tak jarang pun capaian-capaian dalam bergereja, ulang tahun ke-8 seperti ini, ulang tahun ke-26, kadang kita terjebak untuk mengukur semua keberhasilan, capaian-capaian itu menurut kemampuan kita, bukan orang itu dan berjuang sama-sama, oke, tak masalah. Tapi kalau itu pada sebuah pembenaran diri daripada kesombongan diri, itu tentu sangat keliru. Dengan memahami penderitaan Tuhan Yesus, maka kita selalu memahami dan berucap dengan iman bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah anugerah Tuhan. Adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Benar. Apa kata seorang teolog namanya Toshio Fukuyama, seorang teolog Jepang. Dia mengatakan tidak ada gagal pada salib. Artinya bahwa salib itu orang percaya umat Tuhan rela dan bersedia mengikuti salib. Itu gambaran tentang pergumulan dan penderitaan kita. Mengikut salib adalah saat mana kita berani menyampingkan segala bentuk keinginan kita. Yudas dalam bacaan pagi hari ini
dan kemudian mengabaikan rencana Allah dalam kehidupan, mengabaikan kekerabatan, mengabaikan persaudaraan. Karena itu ada pepatah bilang begini, tak ada kawan dan tak ada lawan yang abadi. Yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Saat kepentingan diri berusaha untuk didapatkan, maka nggak pusing, nggak ada teman, nggak ada lawan, nggak pusing. Serta orang kasih ingat, sudah juga tua, nggak usah pusing tapi pusing jangan itu pusing. Karena ada kepentingan yang berusaha untuk didapatkannya. Sudah hal ini memberi gambaran bagaimana seseorang ini mencerminkan seseorang yang sulit ditebak. Ini kawan atau lawan? Saya bata mantor, siapa pun dia begitu dalam kita. Bata mantor, pada orang yang berencana bagus-bagus, mungkin pada dia begitu buat kita kan? Ini sulit ditebak, mudah berubah, sulit diatur, serta suka mengambil keuntungan sendiri. Mari kita berefleksi dari cara hidup seperti ini. Apakah itu juga terjadi pada saya, terjadi pada kita dalam persekutuan gereja Tuhan, dalam hal-hal kerohanian? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengacu pada firman Tuhan dalam bacaan kita, Injil Yohanes pasal 13, kata-kata Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Yohanes adalah bagian daripada pesan-pesan yang diucapkan pada perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Apa kata Tuhan Yesus? Pada malam terakhir saat berjamaah, dia bervisi menggambarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam kisahnya tentang perjamuan malam itu. Ada yang menggambarkan posisi meja perjamuan itu bentuknya U. Ada ahli, ada teolog yang coba merinci yang bentuknya U, yang duduk sebelah kanannya, yang duduk sebelah kirinya. Yang duduk sebelah kiri adalah Yudas. Ternyata yang kanan Yohanes, kalau Petrus di sebelah kanan, Muka. Karena itu dengan dia cerita, waktu cerita ini terjadi, Petrus di waktu di Yohanes. Sama yang terlihat sok, jadi gitu. Yohanes yang di sebelah kanan, dia bertanya. Seperti itu. Ada banyak pembahasan untuk menggambarkan bahwa memang betul sekali ada perjamuan malam dan itu perjamuan terakhir. Dalam perjamuan itu Yesus menyebutkan seorang dari mereka akan menyerahkannya. Bapak Ibu Saudara, hubungan antara guru dan murid pada saat itu pada perjamuan malam memang sudah sementara terganggunya orang
seperti yang lain. Yang lain harus dari penjara, ikan menjadi penjara manusia, jadi ada prosesnya. Seperti dikatakan ada prosesnya. Yudas memang tidak dicatat prosesnya seperti apa, tapi bahwa ia ditetapkan oleh Yesus menjadi murid, menjadi seorang dari muridnya. Karena itu sangat tahu bahwa dia mau mengkhianati Yesus. Yesus sedih. Perasaan bunda Yesus oleh karena pengkhianatan yang akan dialaminya oleh murid yang dipilihnya, tapi juga sahabatnya. Dalam Matius 26 ayat 50, Tuhan Yesus menyebut dia teman. Dalam Mazmur bacaan kita tadi pembimbing 41 ayat 10, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sebuah tindakan perlawanan yang jelas-jelas membelakangi dan menghapus persaudaraan, persahabatan, nilai-nilai yang tinggi yang sehari-hari mereka rasakan. Yudas Iskariot adalah murid dan orang kepercayaan Yesus. Yang lainnya murid, tapi Yudas murid dan dipercayakan lebih daripada yang lain. Dia dipercayakan menjadi bendahara dalam kelompok para murid. Bahkan didasarkan pada nama Iskariot, ternyata nama Iskariot berasal dari bahasa Latin, yaitu Sikariot, artinya pembawa pisau belati. Bahkan pemahaman kita saat ini seorang pemimpin atau raja dunia yang akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Kedekatan ini jadi sangat dekat. Dia tahu bagaimana Tuhan Yesus datang untuk membebaskan mereka dari bentuk jajahan. Jadi sebetulnya Yudas memiliki pengharapan mesianik. Memang pengharapan mesianik didasarkan juga banyak orang itu pengharapan mesianik yang bersifat politik. Karena tidak heran kalau ia juga ikut turut dalam berpolitik praktis. Dalam proses ia yang berkawan dengan Yesus kemudian berubah menjadi penjual Yesus. Karena apa? Karena 30 keping perak. Semua tahu cerita ini dari anak-anak sekolah ini yang lainnya juga teman-temannya semua tahu bahwa untuk kemenangan diri, untuk beroleh apa yang diinginkan, untuk menambah kekayaannya, dengan menjual Tuhan Yesus 30 keping perak, dia rela melakukan itu. Walaupun itu dia berpikir juga, orang berpikir pantaskah jika Yesus sangat terluka, orang yang selama ini bersama-sama dengan dia mau bersekongkol menyerahkan dirinya. Sekali lagi, ini membuktikan pepatah tadi. Tidak ada kawan atau lawan abadi. Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan ini kita dituntun untuk bagaimana memposisikan diri dari banyak hal. Kita dituntun untuk melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik akan berbuat kemenangan dan yang tidak baik berbuat kehancuran. Berbahagialah kita yang tidak memiliki rencana jahat seperti Yudas yang sangat kuat dipengaruhi oleh iblis. Tantangan sekarang
dalam kehidupan manusia. Kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah, serupa dan sejajar dengan Allah. Kita adalah makhluk yang mulia, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Orang percaya yang hidup dalam kuasanya diberinya keleluasaan untuk menyatakan kemuliaannya. Ia yang telah datang kepada milik kepunyaannya, kata firman, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, tantangan dalam pelayanan gereja, masyarakat, banyak sekali pengaruh-pengaruh kuasa jahat iblis kadang membuat kita untuk lupa dan tidak melihat betapa besar pengorbanan Kristus bagi kita. Padahal dia telah datang dan memberi jaminan kepada setiap orang percaya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita melayani Tuhan tanpa ada kepentingan dan tujuan pribadi yang jahat. Mari mencintai gereja dengan iman yang teguh dan dengan sukacita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di beberapa hari terakhir saya dapat telepon dari teman pendeta sharing tentang pergumulan layanan gereja yang saya katakan, pendeta, mari coba baca berdoa sama-sama supaya betul-betul yang mau berbicara adalah tentang Dia Tuhan Yesus, adalah tentang pengorbanan Kristus yang telah mati bagi kita, supaya hidup kita tidak sia-sia. Kita tidak hancur, terhadap berdoa. Doa, Bible, sukacita, beras seberapa apapun pekerjaan pelayanan yang kita hadapi, pada tua, biarkan semua amal-amal pendeta, kita mengalami banyak kondisi yang mungkin mendatangkan kehidupan kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, percayalah, walau dalam pergumulan dan tekanan, godaan kehidupan, kita akan selalu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Siapa 26 tahun pada jemaat ini membawa jemaat memiliki tekad, dan tekad ini tentu sudah tertanam sejak 26 tahun yang lalu. Tekad yang sama untuk membangun persekutuan jemaat gereja Tuhan di sini akan terus nampak untuk pekerjaan pelayanan tahun-tahun yang akan datang. Maka terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa, kutuk dan bahaya. Amin. Terima kasih. Jadilah berkat dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan terimalah berkat Tuhan Allah sumber segala berkat dan kuasa melindungi kamu, agar kamu tetap setia dan tabah dalam panggilan Yesus Kristus Kepala Gereja, dan Sang Kepala Agung menyertaimu dalam seluruh tugas pengabdianmu, dan Roh Kudus senantiasa menolong dalam setiap tantangan di dunia, dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan